Kamu kenapa sih sayang? Aku tuh tadi baru dari warungnya Zahra, Mas. Maksud aku tuh cuma mau nyapa. Ini malah dibikin malu. Kayak gimana maksudnya? Aku nggak ngerti sayang. Mas dia bilangin aku itu bisa tampil gaya, tapi nggak bisa masak. Terus dia bilangin aku nggak bisa punya anak. Percuma bisa tampil sempurna di luar, tapi mandul. Kamu serius jarang ngomong gitu? Iya, Mas. Aku malu, Mas. Dia ngomong gitu di depan semua orang. Keterlaluan Zahra. Mas, orang kayak si Zahra itu harus dikasih pelajaran biar dia tahu diri. Kamu tunggu sini. Biar aku kasih pelajaran dia. Makasih, Bu. Zahra! Astagfirullahaladzim. Mas Sigit. Mas, stop. Mas, cukup. Mas, kamu apa-apaan sih, Mas? Kenapa Mas Sigit aja ngajakin dagangan aku? Kamu tanya kenapa? Harusnya Pak Sigit yang tanya. Kenapa kamu ngehina Mbak Novi di depan orang banyak? Aku sama sekali nggak pernah ngehina Mbak Novi, Mas. Zahra denger ya, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu dan kamu nggak usah pura-pura jadi korban. Kamu udah pernah bilang ke Mbak Novi, kalau Mbak Novi nggak bisa punya anak alias bandel. Astagfirullahaladzim, enggak, Mas. Aku berani bersumpah demi Allah, aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Aku nggak sejahat itu, Mas. Ah, Mas, cukup, Mas. Mas, jangan, Mas. Gimana aku? Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu bukan cuma ngancurin dagangan aku, tapi kamu udah bikin Najwa ketakutan. Pergi kamu, Mas. Zahra ya, ini peringatan buat kamu. Kalau sampai kamu ngelakuin lagi, Mas gak bakal segan-segan. Mas bakal ngelakuin lebih dari ini. Pergi, Mas, pergi. Ibu. Saya nggak habis pikir, Mbak. Kenapa Mbak Novi tega memfitnah saya seperti itu? Dia menghasut suaminya Mas Sigit dengan fitnah yang kejam, Mbak. Tapi Mbak, apa yang Mbak rasakan, Mbak? Saat mengetahui bahwa fitnah itu bisa membuat Mas Sigit segitu marahnya dan berani bertindak segitu kasarnya. Hati saya hancur, Mbak. Apalagi saya melihat anak saya Najwa. Dia hampir nangis histeris, Mbak. Melihat dagangan kami diacak-acak. Itu yang bikin hati saya makin hancur, Mbak. Bukan cuma nama baik saya yang dijatuhkan. Iya, Mbak. Tapi Mbak, setelah kejadian itu, apakah berhenti sampai di situ? Enggak, Mbak. Malamnya kejadian lagi. Gerobak Mas Wahyu yang biasa dipakai buat jualan sayuran keliling dirusak orang nggak dikenal, Mbak. Ya, Mas Sigit bilang kalau aku tuh udah menghina Mbak Novi yang gak bisa punya anak. Padahal ya, demi Allah, aku tuh gak pernah bilang kayak gitu. Gak pernah. Sebenarnya ini udah keterlaluan. Gimana kalau kita pindah rumah aja ya? Biar rumah tangga kita tenang dan kita nggak terus-terusan bersinggungan sama saudara sendiri. Enggak, Mas. Kita nggak boleh pindah. Karena kalau kita pindah, itu artinya kita salah dan kalah. Toh, dari awal juga kita selalu mengalahkan sama mereka. Najwa juga udah betah di sini. Lagian, Mas, usaha kita itu lagi maju. Masa iya mau kita tinggalin ini semua cuman karena mereka? Ya udah, gitu aku ke kamar duluan ya. Badan aku capek banget. Ya udah, Mas.
dia? Kalau benar itu ulah Mbak Novi, kenapa dia setega itu sampai ngerusak gerobak aku? Apa maksudnya? Hampir aja ketahuan. Kurang ajar. Gara-gara dia aku jadi gigitin semut. Suami saya memang tipe penyabar, Mbak. Kadang saya suka gergetan. Apa yang membuat Mbak begitu gergetan? Apa karena sikap suami yang begitu penyabar, akhirnya Mbak merasa sendirian dalam menghadapi semua hal ini? Iya, Mbak. Saya ngerti maksud suami saya. Cuma mau jaga baik hubungan keluarga. Biar nggak ada konflik sama saudara kandungnya. Tapi sampai kapan, Mbak? Kalau kita ngalah terus, mereka makin menjadi-jadi. Bukan cuma sindiran, Mbak, tapi tindakan. Bahkan ketamakan mereka juga makin kejam, Mbak. Pak, nanti rencananya saya itu mau bikin etalasenya di depan sini. Terus yang di sebelah sini juga nih Pak, untuk rak sayur-sayur seger. Jadi pokoknya saya pengen kelihatan semuanya bersih dan juga rapi. Baik Ibu, nanti kami kerjakan. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Itu udah diukur ya? Nah ini sebelah sini sudah. Oh sudah sudah ya. Heran, bukannya makin susah, malah makin senang hidupnya. Najwa, Ayah pulang tuh, lihat. Ayah naik apa? Ayah beli mobil ini buat kita. Iya, mobil ini khusus untuk usaha kita. Jadi pickup ini khusus untuk angkut sayur dan buah dari petani ke pasar induk. Masya Allah Mas, aku bangga banget sama kamu. Mau bikin kios baru, beli mobil pickup baru. Selamat siang, Ibu Novi. Ada apa ya, Pak? Kok siang-siang gedor pintu rumah orang? Saya ingin menyita mobil Anda. Karena Anda dan suami Anda telah menunggak 5 bulan cicilan mobil. Dan Anda tidak kooperatif. Saya telepon, tidak diangkat. Oh, maaf, Pak. Kondisi keuangan saya lagi nggak stabil. Tapi saya janji, Pak, akhir bulan akan dibayar sama suami saya cicilannya. Alasan. Sekarang juga, mana kunci mobilnya? Mana? Pak, tolong Pak jangan bawa mobil saya, Pak. Saya janji akhir bulan akan dibayar suami saya, Pak. Pak, tolong Pak jangan bawa mobil saya, Pak. Saya mohon, Pak. Pak, Najwa sayang, kamu masuk dulu ya ke rumah ya. Bisa diam. Diam di situ. Mas, itu Mbak Novi kenapa? Cepet. Pak, saya mohon, Pak. Mbak Novi kenapa? Awas kamu, aku bisa berdiri sendiri. Ada apa ini Pak? Kenapa Bapak mendorong kakek ipar saya? Kakak ipar Bapak punya tunggakan cicilan mobil selama 5 bulan. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan perintah perusahaan. Pak, biar saya bantu bayar ya. Pak, berapa total tunggakannya Pak? 5 bulan. Gak usah. Nggak apa-apa Mbak. Kita sesama saudara harus saling membantu kan jika sedang kesusahan. Aku bilang gak usah ya gak usah. Pasti dia juga masih mampu kok ngebayarnya. Mungkin dia lupa aja makanya nunggak begini. Kalau emang Mbak Novi nggak mau kita bantu, biarin aja. Mana sih? Dibantu nggak mau. Pak, tolong Pak jangan bawa mobil saya, Pak. Saya mohon, Pak. Pak, tolong jangan bawa mobil saya, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Kurang ajar. Jahra pasti senang lihat aku dipermalukan kayak gitu. Awas kamu ya, Jahra. Aku akan hancurkan rumah tanggamu.
Dia bahkan gak sudi Mbak menerima bantuan kami. Sikap kamu tuh udah bener, Mbak. Kalau orang udah gak mau terima bantuan kita, gak usah memaksa. Iya Mbak, malah setelah kejadian itu, kakak ipar saya semakin iri Mbak sama saya. Dan dia sampai-sampai berbuat nekat Mbak. Berbuat nekat? Rasakan kamu, Jara. Mulai saat ini, kamu dan keluargamu bakal hidup menderita. Kok gerah banget gini ya? Padahal kan udah pakai kipas. Apa jangan-jangan enggak, Zara, enggak. Mungkin ini karena efek mau hujan aja. Jadi cuacanya gerah. Sebenarnya, saya sudah punya firasat akan terjadi sesuatu Mbak. Apa yang membuat Mbak mendapatkan firasat, Mbak? Karena malam itu gak seperti pada malam biasanya. Dan benar saja Mbak, paginya terjadi sesuatu yang bikin saya kaget. Apa yang terjadi, Mbak?